Tadi Pak Ustadz nyinggung sejarah Andalusia yang dulu pernah dikuasai lebih 700 tahun. Saya mau tanya, kenapa Spanyol sekarang dikuasai Islam lagi? Belum, anandaku, belum adikku. Spanyol belum dikuasai Islam, masih dikuasai Juan Carlos. Yang dikuasai Islam sekarang adalah Eropa. Eropa dibagi dua, yang sebelah kiri Spanyol, yang di sebelah kanan Turki. Turki itu Eropa Timur. La tafta'unnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, pemimpin perang yang terbaik adalah dia. Wala ni'mal jaishu dzalikal jais, pasukan tentara yang paling hebat adalah pasukan dia. Nama pemimpinnya Muhammad Al-Fatih. Itulah yang mendirikan Turki Utsmani, berkuasa di dunia 500 tahun, lalu kemudian digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk 1924. Sekarang embrionya sudah mulai nampak dengan Erdogan. Ini yang sedang dikuasai Islam sekarang. Adapun satu impian Nabi, ucapan Nabi yang belum terwujud adalah kalian akan menguasai Rum. Konstantinia, Konstantinopel sudah dikuasai. Satu lagi belum, Rum. Mana itu? Eropa. Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, insya Allah akan dikuasai oleh orang Islam. Ustadz Somad ngawur. Gimana orang Islam mau menguasai? Yang ngomong bukan saya, Bernard Lewis. Cari tulisannya, Bernard Lewis. Dari namanya itu sudah dijamin bukan Islam. Orang Yahudi, orientalis. Kata Bernard Lewis, Islam akan menguasai Eropa. Sebabnya apa? Ada tiga. Yang pertama, orang Eropa tidak mau menikah, karena menurut mereka menikah itu buang-buang waktu saja. Akhirnya mereka kumpul kerbau, kumpul kebo, kena penyakit sipilis, kena penyakit HIV/AIDS, dan mereka akan punah dengan sendirian. Yang kedua, mereka tidak menikah. Anak umat Islam banyak melimpah ruah. Kenapa? Orang Islam banyak anak, banyak rezeki. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, 10 anaknya. Maka mereka akan punah dengan sendirinya. Yang ketiga, mereka akan punah karena mereka melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling mereka khawatirkan di dunia ini, orang barat itu mentalnya ketakutan. Orang barat itu bawaannya takut ada. Kalau dia duduk di tepi laut, nengok laut takut. Kenapa? Akan muncul Godzilla. Kalau dia sedang duduk di taman, nengok ke atas, takut. Kenapa? Akan muncul alien. Kalau dia sedang duduk di mobil, nengok mobil, takut. Mobil akan berubah menjadi transformer. Tapi ada yang lebih menakutkan bagi dia. Apa dia? Islam. Karena Islam akan menguasai Eropa. Sekarang sudah nampak. Turki, orang Turki sudah bermigran ke Jerman sebanyak 2 juta orang. Spanyol, Inggris, tempat migrannya 3 Muslim. India, Pakistan, Bangladesh. Bahkan wali kotanya saja bisa orang Muslim. Jadi nampaknya, makanya cita-cita seperti cita-cita Muhammad Al-Fatih. Hai Muhammad Al-Fatih, kata ayahnya, engkau mesti menguasai Konstantinopel. Begitu juga adik-adikku sekalian. Kalian menikah, punya anak, kalian harus, sekarang belum, karena ada tembok Berlin yang memisahkan kalian. Tapi nanti anak-anak Irma, setelah kalian soleh, solehah, bekerja, aktivis, menjadi orang. Sekarang kan orang Pak Ustadz, belum seutuhnya. Sampai masanya kalian punya anak, kalian akan katakan, kalian tempel tuh gambar menara Pisa dengan gambar menara Eiffel. Kalian tunjuk, hai anakku, kau akan membebaskan ini di masa akan datang. Cita-citanya begitu. Ini orang Islam sekarang cita-citanya, hai anakku, aku ingin kau jadi PNS aja cukuplah. Pendek sekali cita-citamu. Ustadz ngejek PNS ya? Saya PNS. Saya dosen. Sehari-hari mengajar di kampus UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya bukan ngejek. Saya ingin mengatakan cita-citamu mesti tinggi. Sebagaimana ayah Muhammad Al-Fatih, kau mesti membebaskan Konstantinopel. Kalian pun akan berkata, kau akan merubah simbol di atas menara Pisa. Kau akan merubah lambang di atas menara Eiffel. Gambar bulan sabit di atas. Wah, ini cita-cita ke depan. Ngambilnya biar adil, dibalik ke bawah. Kalau waktunya habis tolong kasih tahu, karena saya kalau sudah ngomong tak tahu berhenti. Ustadz, bagaimana kita supaya tetap istiqomah? Kadang-kadang kalau tahajud suka males, duha sibuk urusan anak. Gimana supaya ibadah kita terus Pak Ustadz? Pertama, lihat orang cacat. Lihat orang cacat, kakinya lumpuh, stres, stroke,
tapi ke masjidnya rajin. Lihat orang cacat tangannya putus, berdoanya lama. Aku yang sehat kok doanya cuma sebentar. Orang cacat tangannya putus, doanya tangannya di atas. Engkau sehat, tanganmu di bawah. Saya kalau udah nengok orang tangannya di paha, itu artinya apa? Ya Allah mau ngasih enggak pun enggak apa-apa. Tengok orang cacat, pandang orang cacat. Yang kedua, lihat orang sakit. Pergi ke rumah sakit, langsung amalkan. Pulang dari kajian ini, mampir ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, Mas mau lihat siapa? Semua yang sakit mau kulihat. Yang ketiga, kalau ada orang mati, orang meninggal, lihat. Lihat itu luang liang lahat. Ini tempat yang tidak pernah aku masuki sekarang, tapi aku pasti masuk ke dalam. Apa yang sudah aku persiapkan? Ustadz Wande ngomong aja atau sudah amalkan? Saya pergi ke kubur, saya lihat liang lahat, saya foto. Saya jadikan wallpaper HP. Setiap hidup, nengok, ingat mati. Ingat mati. Sampai akhirnya suatu malam, kurang jam 2 malam, pas hidup, datang takut, saya ganti yang lain. Mati. Jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Nih, jamaah Irma, jamaah yang ada. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Lihat, sekelompok bison menyeberang sungai. Buaya tidak berani menerkam karena ramai. Tapi ada satu ekor bison yang minum di tepi, maka dia akan terkam leher sampai mati. Jangan misahkan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah. Anak-anak muda semangat berjamaah. Apa betul setiap orang muslim dijamin masuk surga? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Loh, enak sekali Pak Ustadz. Orang Islam berzina mencuri masuk surga. Ya, cuman masuknya kapan? Transit dulu di mesin cuci. Sedangkan kita maunya masuk surga langsung. Makanya kita terus jaga kesucian. Kalau ada dosa, sholat sunat, taubat. Hutang mesti dibayar. Jangan istighfar, astagfirullah rabbal baraya, utang lunas. Yang nggak bisa. Yang dipinjam-pinjam mesti dikembalikan. Bagaimana pandangan Ustadz soal ruqyah sesuai sunnah? Apakah bisa dengan ruqyah kita bisa menghilangkan jin yang ada dalam diri kita? Banyak anak-anak gadis diganggu jin. Salah satu sebabnya celana jin itu dia pakai. Maka marah jin itu. Oleh sebab itu jangan lagi kalian pakai jin celana sempit. Pakailah hijab syar'i. Jangan ada patung di rumah. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah. Fiha tamasil. Kalau dalam rumah itu ada patung, setan, malaikat tak mau masuk karena di dalam patung itu bersarang setan, jin segala jin di dalam. Malaikat tidak mau satu majelis dengan setan. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahman. Adapun malaikat maut masuk. Lalu kemudian sebelum tidur malam baca Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binas 1 kali, pangkal Al-Baqarah sampai 5 ayat wa ulaika humul muflihun sekali, ayat kursi 1 kali, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu ruqyah singkat. Kalau mau yang panjang lebar, buka buku-buku ruqyah. Yang 7 ini dibaca, ditiupkan ke telapak tangan, usapkan ke wajah, kepala. Namanya ruqyah mandiri. Yang gadis-gadis perlu. Mungkin kalian di kampus digoda sama anak-anak metal. Hai adik, godain kita dong. Lalu kemudian kalian ngejek dia. Wih, air ludah kalian diambilnya, dibawanya ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya setelah kalian dijampi-jampi, maka kalian ingat dia terus. Pas mau lagi makan mie ayam, nampak wajahnya. Maka kalian perlu menjaga diri dari ruqyah. Kalau masih bisa menjaga ruqyah dengan diri sendiri, ruqyah. Tapi kalau tidak, maka carilah ruqyah syar'iyah. Jangan ruqyah syirkiyah. Ciri-ciri ruqyah syar'iyah, bacaannya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Adapun bacaan-bacaan yang disembunyikan, kita khawatir dia hanya jin mengusir jin. Mengusir jin dengan jin. Mengatasi masalah tanpa masalah. Bagus, pegadaian syariah. Tapi mengusir jin pakai jin, jangan. Allahu la ilaha illa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangan, mungkin dia pakai jin yang lain. Ustaz, bagaimana dengan yang meninggal hari Jumat? Apakah betul bebas dari siksa kubur? Man mata yaumal jumu'ati.
siapa yang mati pada hari Jumat, wuqiya min azabil qabri, maka dia dipelihara dari azab kubur. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa untuk dijadikan sebagai akidah. Untuk fadail a'mal targhib wa tarhib boleh, tapi Syekh Albani mengatakan hadis tentang bebas azab kubur bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi maksudnya bebasnya apa hari itu saja, hari Jumat itu saja. Adapun besok tetap, kalau dia tak baik, makanya kita tetap beramal baik. Jangan berharap mati. Ini banyak orang minum khamar, pacaran, narkoba, doanya nggak pernah doa baik. Doanya matikan aku hari Jumat biar supaya bebas azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan hanya berharap mati hari Jumat, tapi perbaikilah iman, ilmu dan amal soleh. Kalau sudah sudah berwudu, bersentuhan dengan suami, apakah wudu kita batal atau tidak batal? Mazhab Syafi'i batal, mazhab Hanafi enggak batal, mazhab Maliki kalau bersahwat batal, kalau enggak bersahwat enggak batal. 3 mazhab. Saya ulang lagi, mazhab Syafi'i bersentuh batal, mazhab Hanafi bersentuh enggak batal. Karena kata Imam mazhab Hanafi, makna aula mastumun nisa, bersentuh di situ bukan sentuh kulit, maaf, jima. Quran bahasanya santun, dia sebut bersentuh maknanya jima. Kalau jima baru batal, kalau bersentuh enggak batal. Kalau mazhab Maliki bersahwat baru batal, kalau enggak bersahwatnya enggak batal. Ada orang salaman sama istrinya, "Aa pergi dulu ya." Ya, salaman. Selesai itu dia sampai di kantor sholat. Loh, temannya nanya, "Kamu tadi kan sudah salaman sama istrimu." "Aku enggak bersahwat. Aku dengan istriku enggak bersahwat, dengan istri orang baru bersahwat." Ini bahaya ini orang. Pak Ustadz, salam dari Ustadz Muhammad Sobri dari Padang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah indahnya persaudaraan. Orangnya sama-sama di Sumatera, titip salamnya ke Bandung. Nanti yang tidak terjawab, saya tempat akan bawa, kita akan jawab di tempat yang lain. Pak Ustadz, saya mempunyai orang tua angkat yang ngurus saya dari bayi, tapi saya juga mengenal orang tua kandung saya, hanya tidak merasa dekat. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana doa-doa supaya saya selama ini yang saya panjatkan untuk orang tua angkat saya? Apakah doa untuk anak angkat seperti saya langsung kepada orang tua angkat? Karena salah satu amal yang tidak putus, doa anak angkat kepada orang tua angkat tetap nyampai. Mana dalilnya? Kata Nabi kepada Aisyah, kalau engkau lewat di kubur, di makam, jangan lupa mengucapkan doa. Apa doanya? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami doanya pendek Pak Ustaz. Doanya apa? Assalamualaikum ya alal kubur. Bagus daripada enggak doa sama sekali. Seandainya doa untuk orang mati enggak sampai, enggak nyampe, ngapain Nabi ngajarkan doa itu? Itu menunjukkan sampai. Lalu apa makna hadis itu? Yang sampai cuma 3, sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Hadis ini bukan cerita doa sampai enggak sampai. Hadis ini bercerita tentang amal Abdul Somad putus. Dulu Abdul Somad sholat duha, setelah meninggal, apa bisa Abdul Somad sholat duha setelah mati? Putus. Tapi ada 3 amal Abdul Somad yang tetap nyambung. Amal yang pertama, amal bangun masjid, sedekah jariyah. Amal yang kedua, ilmu yang bermanfaat, Somad ngajar, rekamannya nyampai ke jamaah. Amal yang ketiga, anaknya. Hadis ini bukan cerita tentang doa, hadis ini cerita tentang amal anak saya sampai ke saya. Itu yang jadi pembahasannya. Emangnya anak Ustadz itu amal Ustadz, anak saya itu amal saya. Maksudnya Ustadz, kalau istri saya cuma saya lihat aja, apa istri saya hamil? Itu penjelasannya. Anak saya itu amal saya. Mengapa jika disebutkan nama Rasulullah maka orang mendengar harus bersolawat, sedangkan jika nama Allah disebut yang mendengar nggak perlu menyebut subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalau disebut Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika? Celaka orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak mau berselawat kepadamu. Hadis dalam kitab Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Kata Imam Az-Zahabi, sahih, hadisun sahih. Kenapa?
Karena dalam solawat ada doa untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berikan kebaikan kepada Muhammad. Sedangkan Allah tak perlu didoakan. Tak perlu kita doakan, ya Allah berikanlah kebaikan untuk Allah. Lalu kalau kita doa untuk Muhammad, Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apakah untuk dia? Dia dapat, kita pun dapat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayiat, Allah balas, Allah tutupkan 10 dosanya. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Nampaknya selawat itu untuk Nabi, sebenarnya untuk Nabi satu, kepada kita 30. Itulah mengapa kita berselawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak sekali hadis yang terkadang sulit membedakan hadis mana sahih, mana hasan maupun dhaif. Bagaimana cara kita membedakan hadis itu agar tidak salah dalam beramal soleh, khususnya bagi muslim muslimah yang masih awam. Jangan beli buku kalau hadisnya tidak ada dalam kurung HR. HR siapa? HR Al-Bukhari. Oke. HR Muslim. Oke. HR Abu Daud. Oke. HR Ahmad. Oke. Tadi saya baru dapat SMS di hotel. Besok kita sudah masuk 1 Sya'ban. Siapa yang memberikan tahu sahabatnya bahwa sudah masuk bulan Sya'ban, maka Allah menghapuskan dosanya. Rasulullah bersabda, HR siapa? Ustaz Somad, boleh saya sebarkan ini? Informasi ini bagus. Kamu sudah mengingatkan saudaramu bahwa besok sudah masuk 1 Sya'ban. Tapi Nabi bersabda itu tak betul. Lalu gimana Ustaz? Buang Nabi bersabdanya. Aku mengingatkan kamu wahai saudaraku Mas Bro. Bagus. Maka jangan terima kalau tidak ada HR-nya. Tapi jangan gara-gara ini pulang ke rumah di copy itu lalu dirubah HR. Itu dusta. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar. Simple, sederhana. Jangan beli buku kalau tidak ada HR. Masalahnya di tempat kita, semua buku yang dibeli bersampul plastik. Setelah dibeli baru tahu. Jadi gimana Pak Ustaz? Cari penjaganya nggak lihat, tak buka. Karena dia sudah jual buku dalam karung. Jangan beli kucing dalam karung. Bagaimana cara para sahabat orang zaman dulu menghafal Quran? Padahal Quran kan belum dibukukan Pak Ustaz. Ada anak hafal Quran umur 7 tahun. Padahal belum pandai baca. Kok bisa anak hafal Quran 7 tahun belum pandai baca? Kenapa kita hafal Al-Fatihah? Saya belum pernah ngapal Al-Fatihah pakai kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya mau tanya, siapa yang ngapal Fatihah pakai kertas? Enggak ada. Kenapa kita hafal Fatihah? Karena sering didengar. Ibunya sambil masak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Anaknya hafal Quran. Makanya adik-adikku, carilah yang hafal Quran, yang belum nikah. Yang udah jaga-jaga aja yang ada. Besar kemungkinan dia hafal Quran. Kenapa? Karena dia mengulangi hafalannya dan anaknya mendengar. Kita sesungguhnya mengingat bukan karena menghafal, tapi karena sering mendengar. Dan sahabat itu mendengar. Orang Arab itu ingatannya kuat luar biasa. Setiap selesai asar, itu guru-guru ngaji nyandar di dinding masjid. Di Mesir begitu. Habis asar syekh nyandar, siapa yang mau setor hafalan silakan. Kami kalau mau setor hafalan, ngapal sebelum subuh, diulang-ulang untuk nyetor setengah halaman, baru nyetor bisa. Ngantri panjang, ngapalnya sebelum subuh. Tapi pas ditanya orang Mesir, kamu ngapalnya kapan? Pas ngantri itu dia ngapal. Makanya beda hafalan orang Mesir dengan mahasiswa Indonesia. Anak Indonesia 1 tahun 2 juz, 2 juz, tamat LC 8 juz. Tapi kalau orang Mesir dah 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah, 7 juz setengah. Pas. Kita nggak boleh cemburu karena memang hard disk dia 500 giga. Sebagian, nggak semuanya. Nah, oleh sebab itu maka sebenarnya mereka adalah mendengar masuk ke kepalanya dan dia hafal dengan itu. Satu lagi Pak Ustadz, doakan Persib juara Liga 1.
Apakah benar Islam di Indonesia disebarkan pertama kali oleh Wali Songo? Jika benar, bagaimana sejarahnya sehingga banyak ritual yang dianggap ibadah tapi tidak sesuai dengan ajaran salafus saleh? Khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Seandainya mereka dutu datang ke negeri ini, ke Pulau Sumatera, ke Pulau Sulawesi, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Jawa, datang dengan pedang, mungkin hari ini kita tidak Islam. Kenapa? Karena ulama itu dibunuh langsung oleh pendekar-pendekar itu. Pendekar, pendek tapi kekar. Kenapa kita Islam sekarang? Mereka datang dengan sentuhan yang lembut. Sunan Kudus tahu bahwa orang Kudus ini agamanya Hindu dan orang Hindu nyembah lembu, maka dia tidak buat menara masjid pakai kubah. Karena kalau dibuat menaranya kubah nanti orang Hindu kaget, oh bangunan apa nih? Maka dibuatlah bangunannya dalam bentuk candi. Candi, Masjid Kudus, menaranya candi. Maka orang Hindu ngelihat, loh sama dengan tempat kita ya. Ya, lalu masih ragu juga, ditambatkan di bawahnya lembu. Diambil lembu, ditambatkan di bawah candi itu lembu. Orang Hindu ngeliat, loh Tuhan kita ada di sini. Bangunannya sama, Tuhannya ada. Iya, akhirnya mereka mulai ngintip. Dalam masjid itu apa? Ternyata dia lihat orang sedang sholawatan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu bukan lagu Arab. Saya nggak pernah orang Arab ngelagukan salatullah salamullah model begitu. Itu lagu apa? Murni lagu Jawa. Ler ilir itu. Ler ilir, ler ilir. Masumilir ta ijo royo royo. Manten anyar. Aku nek manten anyar ya ingat. Bahwa ada yang tidak sesuai, buang jauh-jauh. Tapi ngata-ngatain ulama dulu, memangnya kita lebih baik dari mereka. La tuzakku anfusakum. Makanya Al-Hafiz Al-Iraqi ketika dia melihat kitab Ihya Ulumuddin, ada hadis dhaifnya, dia enggak ngejek. Al-Hafiz Al-Iraqi enggak ngejek Ghazali. Apa nih Ghazali? Ghazali enggak. Al-Hafiz Al-Iraqi enggak pernah nyaci maki Ghazali. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tashih, dia tat'if, dia takhrij hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Lihatlah bagaimana ulama dulu menyikapi ulama sebelumnya. Karena kita tak tahu, boleh jadi amal mereka itu jauh lebih besar. Amal mereka sebesar bukit Uhud, amal kita sebesar bisul. La tuzakku anfusakum. Jangan kau sombong kepada amalmu. Ini beradab, bertata krama kepada ulama sebelum kita. Apakah Islam Sufi termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Baik, habis. Surat tilang sudah masuk. Sekarang menyikapi Sufi ada dua kelompok. Yang satu mengatakan Sufi itu adalah ajaran asing yang masuk ke dalam Islam, maka kita mesti membuangnya. Tasawuf adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Campakkan. Ini ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri mesti bertasawuf. Siapa yang tidak bertasawuf, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Kita menghadapi dua kelompok. Oleh sebab itu di Al-Azhar diajarkan Fakultas Usuluddin satu mata kuliah tasawuf Islam. Yang diajarkan tasawuf itu apa? Takhalli, menghilangkan penyakit hati. Buang takabur, buang sum'ah, buang riya, buang syirik, bersihkan hati. Setelah bersih, takhalli, kosong. Tahalli, isi dengan ridha, isi dengan qanaah, isi dengan zikir, isi dengan taqarrub kepada Allah. Setelah itu barulah tajalli, Allah menunjukkan kuasanya kepada hamba. Sekarang banyak orang terjebak kepada bahasa tasawuf. Saya tidak mau pakai. Kalau tidak mau pakai tasawuf, pakai kata lain. Apa dia? Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ulama ini konsen masalah akidah saja, ulama ilmu kalam. Ulama ini konsen masalah halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun. Itu adalah ulama fikih, fuqaha. Tapi ada ulama yang konsen masalah hati, masalah ridha, masalah qanaah, masalah zikir, masalah tawakal, masalah mendekatkan diri pada Allah. Maka ini adalah ulama tasawuf. Maka ketika muncul tasawuf yang menyimpang, menyatu dengan Tuhan, katanya ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Tuhan kecil ini adalah pancaran dari Tuhan besar. Tuhan besar bisa menyatu dengan Tuhan kecil. Kalau sudah menyatu dengan Tuhan, maka hilanglah syariat. Tak perlu salat, tak perlu puasa, karena Tuhan sudah berdiri, ada dalam diriku. Maka itu dicampakkan semua. Peganglah kitab-kitab tasawuf yang mu'tabar, yang ditulis oleh, makanya dirumuskan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tiga. Al-Azhar, Al-Azhar merumuskan siapa itu Azhar, siapa itu Ahlus Sunnah. Tiga. Dalam masalah akidah dia pilih dua.
Abu Mansur Al-Maturidi atau Abu Hasan Al-Ash'ari. Dalam masalah fikih dia bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam masalah tasawuf dia pilih antara dua. Pilih tasawuf sunni. Siapa itu? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali atau tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. 3 rumusan. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah benar solat kafarah yang dilakukan pada Jumat terakhir Ramadan dapat mengqadha solat tertinggal selama seumur hidup? Tak ada dalil. Siapa yang buat? Orang yang malas solat. Sah buat. Bisa minta sop kopi bahan Ustadz karena mau dilihatkan pada teman-teman. Minta dengan Ustadz Dayat. Ustadz Dayat, mana bahan Ustadz Somad tadi? Tunjukkan ke kawan-kawan. Presentasikan kemana-mana. Mesti kami sebut nama Ustaz? Tak perlu. Tak perlu disebut. Sami'na haddasani Abdul Somad. Tak perlu. Saya pernah dengar saya putih, ragu pula saya sama siapa ini. Nah begitu. Jadi baca Quran itu yang diambil sifat-sifat baiknya itu. Bagaimana sabarnya Yusuf? Bagaimana sabarnya Yusuf? Dicampakkan ke dalam sumur. Tapi ketika saudaranya datang mau cari gandum, ada dia marah. Enggak. Begitulah anak itu nanti sabar. Buta mata Yakub saking kan rindu kepada Yusuf. Begitu dibawakan dia, tangkap, karena di dalam tasmu ada cangkir cawan penakar gandum. Ini malingnya, tangkap. Ditangkaplah. Hukumannya apa? Bawa bapakmu kemari. Begitu dibawakan datang, apa kata Nabi Yakub? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Ternyata ayah itu bisa mengenali anaknya dari baunya. Andai anak ibu na'udzubillah kecelakaan, apa kata dokter forensik? Kita buka wajahnya, tak perlu. Dari baunya bisa kucium, ini adalah anak. Begitulah. Inilah ajiduri. Begitu dia dapati bau Yusuf, terbuka matanya. Cinta menghilangkan kebutaan. Luar biasa. Kisah bakti Yusuf kepada ayah. Kisah bagaimana Yusuf itu saking gantengnya bagaimana? Qata'na aydiyahunna. Perempuan-perempuan waqalat imra'atu niswatum waqala niswatum fil Madinah. Berkatalah perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir, imra'atul azizi turawidu fataha. Istri raja berselingkuh sama anak muda. Panas telinga Zulaikha. Kalian ejek aku, kalian tak tahu bagaimana rupa Yusuf. Ya, besok kalian datang, dikasih pisau. Begitu dikeluarkan pisau, buah Yusuf keluar Yusuf. Qata'na aydiyahunna. Mereka potong tangan mereka. Ma hadza illa malakun karim. Ini malaikat. Ada tak foto model sampai lupa? Belum ada lagi. Seganteng-ganteng orang Indonesia, belum ada ibu-ibu yang motong tomat sampai terpotong tangan nonton TV. Yusuf itu ganteng ya. Orang jelek di samping Yusuf nampak jangan ganteng. Gitu. Kalau kita duduk dekat orang ganteng kan, dia makin ganteng, kita makin buruk kan gitu. Tapi tak mustahil kalau Allah beri keutamaan, tak nampak terlalu buruk, mungkin bisa. Wallahu a'lam. Banyak-banyak berdoa aja lah yang buruk-buruk. Apakah benar solat al-waqi'ah surat tolak anti miskin? Man qara'a surat al-waqi'ah, siapa yang membaca surat al-waqi'ah, maka Allah akan menjauhkannya dari faqah. Faqah itu apa? Miskin, susah, melarat. Hadis dhaif. Hadis tentang surat al-waqi'ah dhaif. Kalau ada ustaz ceramah, jangan baca surat al-waqi'ah, jangan, itu hadisnya dhaif. Dia anti hadis dhaif. Sedangkan ulama mengatakan hadis dhaif tetap boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah fikih, hukum halal haram, masih bernaung di bawah hadis sahih. Tidak ada riwayatnya yang kazab, mendusta. Dan untuk fadail amal silakan, tak salah, tapi renungkan isi al-waqi'ah. Renung isi al-waqi'ah, bangkit semangat bekerja, rezeki mengalir. Itu maknanya. Bukan al-waqi'ah dibaca tarik selimut tidur rezeki turun. Baca al-waqi'ah, memahami maknanya, bangkit semangat kerja, etos kerja. Baca. Nanti mintakan tafsir surat al-waqi'ah dengan Dr. Mustafa Umar. Mengapa dilarang motong kuku rambut pada orang hendak berkurban? Terapi bergelimang dosa. Nanti kuku panjang, jenggot panjang, kumis panjang, rambut panjang. Setelah itu potong pagi, kuku baru, kumis baru, jenggot
potong baru, bangkit dia, semangat baru. Terapi dari para terapis, Bapak Ibu ikuti. Kenapa terapi dari Muhammad? Coba ikuti. Apa hukum melipat batas Al-Quran yang kita baca? Kalau ada catatan HP, tak usahlah dilipat, tulis saja di HP, tanggal sekian surat Al-Baqarah ayat 230. Karena kalau Quran itu dilipat, lipatannya itu termakan, nanti orang buka sobek. Orang berwakaf Quran itu bukan senang, dia ingin Quran itu dibaca, tak ada hormat kepada Quran, dicatat, dilipat, asik berlipat-lipat, rusak, tak menghormati adab. Itu namanya adab Al-Quran. Bapak Ibu sabar, tak banyak, sedikit. Pak Ustadz, kalau ada teman bayar utang tapi duitnya dari cara haram, hukumnya apa? Duit urusan dia. Mau dia dari duit jual babi, mau dari korupsi, uang kan uang kita. Kalau gak sempat uang orang kita permasalahkan. Bapak jual semen, pas datang orang mau beli semen, tanya, Pak, semen berapa satu sak? 100.000. Ini Pak, ini uangnya dari judi apa dari jual babi? Yang penting itu semen kita, bukan duit dia. Semen yang kita jual halal. Uang saya waktu kamu pinjam dulu halal, balikkan duit itu halal, bukan duit dia itu kita periksa. Ustadz, haji itu wajib. Ustadz, haji itu wajib korban atau sunnah? Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Haji itu wajib korban atau sunnah? Orang yang berhaji apakah wajib berkorban? Tidak. Tapi kalau dia haji tamattu sama haji kiron, dia bayar dam, bukan korban. Kalau hajinya haji ifrad, dia tak bayar, wajib dia bayar dam. Faman lam yajid, siapa yang tak bisa bayar potong kambing, fasyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari di sana, wa sab'atin idza raja'tum, 7 hari setelah pulang ke Pekanbaru. Tidak wajib kurban. Tapi kalau dia mau berkurban, baik. Jadi apa, tak boleh membeli barang-barang untuk disimpan dengan tujuan nanti akan dijual lagi kalau barang-barang seperti itu sudah melambung harganya. Soalnya teman saya punya ibu, dia membeli kacang-kacangan, disimpannya kemudian dijual ketika harganya melambung. Tapi sayangnya ibunya teman saya itu ditipu. Kacang-kacangan beliau jual 10 juta diutang, tapi orang berutang itu kabur entah kemana. Orang yang menumpuk barang namanya ihtikar. Man ihtakara falaysa minna. Siapa yang menumpuk-numpuk barang, ditumpuknya beras melambung supaya harga tinggi, maka ihtikar hukumnya haram karena mempersulit orang banyak. Ditumpuk minyak goreng banyak-banyak, tak boleh. Tapi kalau dia menumpuk untuk diri dia sendiri, bukan kerja berjamaah, dia simpan lalu dia jual. Ini memang mengamalkan. Pengusaha sengaja menumpuk barang, menumpuk bensin, menumpuk minyak goreng. Setelah ini tak boleh, namanya ihtikar, tak boleh. Pak Ustadz, saya seorang TKW, kalau sholat tarawih sendirian karena nggak boleh keluar, tak punya, bagaimana hukumnya? Sholat tarawih sendirian sah, sholat tarawih berjamaah afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Sah, jangan ragu, jangan takut, tetap sholat tarawih 8 rakaat paling sedikit, 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, habis itu witir. Kalau tambah lagi boleh. Berapa batasan tarawih? Terserah, sebanyak-banyak tarawih. Bagaimana hukumnya berkurban dengan sistem arisan? Harga kambing 2 juta, kita ngumpul sebanyak 20 orang. Bapak 100.000, 100.000, terkumpul 2 juta. Nomor 1 Ustadz Somad, berkurban saya sekarang, berarti saya hanya baru berkurban 100.000, yang 1.900.000 ngutang. Apa hukum berkurban utang? Dibahas Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Orang yang berkurban dengan cara ngutang, hukumnya 2. Kalau hutangnya ada yang diharapkan membayar, boleh. Kalau hutangnya la yurja ada'uhu, tak ada pembayarnya, tak boleh. Apa bedanya hutang yang ada pembayarnya dengan tak ada? Saya punya kebun sawit, kebun saya akan panen nanti bulan depan. Saya pinjam duit Bapak, Pak pinjam duit nanti saya bayar bulan depan, boleh. Yang tak boleh itu, Pak pinjam duit 2 juta, pembayarnya apa? Kuserahkan sama Allah SWT. Tak bisa. Boleh berkurban sedang saya di perantauan, kurban di kampung saya. Mohon jawabannya.
Kalau sekeliling itu sudah ada yang berkurban, tidak melompat, ring pertama RT penuh semua udah, oke. Ring kedua RW penuh semua udah, oke. Ring ketiga desa kelurahan, kalau masih ada di dalam itu yang tak dapat, kita alihkan keluar, lewat dari jarak qasar salat haram, maka tak boleh. Masjid ini apakah sudah kelilingnya? Insya Allah Pekanbaru ini sudah. Makanya berani Dr. Mustafa Umar, bahkan Saudi Arabia membawa kurban sampai ke Djibouti, sampai ke Afrika. Saya mau tanya, saudara saya nikah, dia seorang pengawas, dia ingin nikah pada hari Sabtu agar hari Ahadnya acara sudah selesai, hari Senin dia bisa kerja. Tapi dari pihak orang tua perempuan tak setuju, alasan hari Sabtu itu tak bagus karena laki-laki lahir hari Jumat, si calon perempuan lahir hari Minggu. Akhirnya dipilih hari Minggu, karena hari Minggu, jangan disebut Minggu, jangan Minggu, Minggu ini Domingo, menyembah Yesus Kristus. Hari Ahad asalnya lebih bagus agar rezeki lancar. Saudara saya bertanya kepada saya, apakah menikah pada hari tersebut bisa menentukan nasib seorang? Inilah umat yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa ini? Orang yang percaya kepada nujum. Nujum apa? Perbintangan, peredaran matahari, bulan, planet mempengaruhi nasib. Hari. Semua hari baik, menikahlah. Orang yang masih percaya kepada yang begini syirik. Ada kuasa selain kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Rusak imannya. Togara taubat, mandi taubat, sulat sunat taubat, bertaubat kepada Allah kalau sudah nikah. Jangan gara-gara ini nikah sekali lagi, jangan. Yang sudah nikah udahlah. Tapi bagi yang belum, nanti penentuan mau hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Asal jangan nikah hari Jumat jam 12. Khotib mau naik mimbar. Apa hukum merayakan kehamilan 7 bulan Pak Ustaz? Siapa yang tidak membuat 7 bulan, maka akan datang musibah. Kalau sekedar duduk upah anak yatim, kasih makan, berdoa, minta jauh dari bala, boleh berdoa kepada Allah dengan bertawassul sedekah. Ya Allah, kalau memang aku sedekah ini ikhlas, aku bertawassul dengan sedekahku ini, bukakanlah pintu bukit ini. Terbuka. Itu dalil boleh berdoa dengan tawassul sedekah. Berkat sedekah pada anak yatim ini, mudahlah nanti melahirkan, boleh. Tapi menetapkan hari tertentu dengan amal tertentu akan datang khasiat tertentu, itu tak ada dalil. Biar mudah nanti kami undang anak yatim sebulan sekali, buatlah. Setiap bulan undang anak yatim, kasih makan, habis itu berdoa, berkat sedekah kami kepada anak yatim ini kami bertawassul dengan doa, dengan ini ya Allah maka mudahkanlah melahirkan nanti, jauhkan dari musibah, tenangkan hati. Boleh. Dalilnya hadis sahih tentang bertawassul di dalam gua ketika pintu gua tertutup batu besar. Bagaimana menyikapi orang yang mengatakan Masjid Raudhah Jannah adalah masjid benar-benar masjid sunnah, jadi masjid yang lain masjid apa Pak Ustaz? Entahlah. Ini ustadz sunnah, ini ustadz bid'ah, ini masjid sunnah, ini masjid bid'ah, ini sholat sunnah, ini sholat bid'ah, sholat itu berlaku bid'ah. Oh, tapi saya sejak balik dari Sokop, balik dari, dah tak saya pedulikan lagi. Dulu saya menganggap itu besar, sekarang ini lebih penting lagi cemana membebaskan tanah, bisa buat pesantren. Musuh kita adalah Kristen, musuh kita adalah Santo Pedro, musuh kita adalah Yesus, anak Allah, Rohul Kudus, haleluya. Anak-anak kita, ini masalah kutil-kutil aja. Mau dibilang saya kafir, mau dibilang murtad, bantailah. Hadirlah majelis ilmu tata cara penyelenggarakan kurban bersama Ustaz Abdul Somad hari Sabtu 10 September ba'da zuhur, Masjid Al-Falah Darul Muttaqin Jalan Sumatera. Hari Sabtu tanggal 10 September ba'da zuhur. Ustaz, mohon penjelasan hukum minjam uang di bank syariah, bank syariah mandiri. Kalau bank itu sudah ada fatwa halal dari Dewan Syariah Nasional, maka transaksi di dalamnya, akad-akadnya itu sudah dibentuk, ini bank menuju syariah. Hidupkanlah bank syariah, karena kalau kita tidak menghidupkan bank syariah ini akan mati. Dan satu Indonesia, bank syariah di Riau ini lumayan pertumbuhannya, tapi baru sekitar 5-7%. Lalu yang 93 lagi mana? Konvensional. Padahal ini negeri Melayu, negeri Islam. Tetap bangkitkan, menghidupkan bank syariah. Kalau tidak nanti bank syariah ini nasibnya bak kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau.
Siapa yang tak berkorban, jangan dekati. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudahi, tak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Apa maknanya? Ngancam, Nabi ngancam. Jangankan ikut solat sama kami, jangankan ikut doa sama kami, dekat-dekat pun tak boleh. Berdasarkan hadis ini, kalau ada ancaman berarti wajib. Maka menurut mazhab Hanafi, berkurban itu hukumnya wajib. Kawan-kawan kami waktu kuliah dulu, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, mereka berkurban. Lalu kami yang dari Indonesia ikut makan daging kurban itu. Karena menurut mazhab Syafi'i sunnat muakkad. Batasan mampu untuk berkurban itu apa Pak Ustaz? Pemulung aja berkurban. Masalah ibadah ini bukan mampu tak mampu, tapi mau tak mau. Ibu penjual sayur berangkat haji, mau tak mau. Gembel di Turki bangun masjid, mau tak mau. Kalau mau, walaupun tak mampu, jadi. Kalau tak mau, walaupun mampu, tak jadi. Banyak bukti lah, tak terhitung kasusnya. Adik-adik mahasiswa yang mau tulis buku, bagus. 1001 contoh, mau tak mau. Nah, itu judulnya. Mau tak mampu, jadi. Mampu tak mau, tak jadi. Tapi kalau mau standar fikih Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, orang yang mampu itu siapa? 4. Sanggup memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan orang yang dinafkahi selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, dan sanggup membeli hewan kurban. Itulah orang yang mampu. Ulang balik Pak Ustaz. Sanggup memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan orang yang wajib dinafkahi selama 4 hari dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, sanggup untuk membeli hewan kurban. Itu orang yang mampu. Hitung-hitunglah duit, cukup 4 nih, mampu. Jangan pura-pura miskin, nanti dimiskinkan Allah Ta'ala, baru tahu. Tanggal 1 sampai 10 dilarang potong kuku, rambut. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dah, jelas dah. SDA sama dengan di atas. Apakah untuk orang yang sedang haji, untuk kita semua? Kita semua. Adapun orang yang haji katanya tak potong kuku, itu dari tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, bukan dari tanggal 1. Orang haji aja tuh tanggal 8. Ustaz, bolehkah kita korban untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Boleh. Baca buku 33 tanya jawab kurban. Boleh. Sampai tak pahalanya Pak Ustaz? Sampai. Baca lengkap dalil. Untuk tahun berikutnya bolehkah kita korban untuk adik kita yang laki-laki yang sudah meninggal? Boleh. Kalau menurut 4 mazhab Pak Ustaz, mau 4 mazhab? Ya, menurut mazhab Syafi'i, kalau orang itu dulu tidak ada meninggalkan wasiat, tak usah dibuat. Menurut mazhab Maliki, kalau orang itu tidak meninggalkan wasiat, mau dibuat juga boleh, hukumnya makruh, tapi pahalanya sampai. Menurut mazhab Hanafi, tidak perlu pakai wasiat, tapi pahalanya tetap sampai, tapi dagingnya tak boleh dimakan, bagikan semua ke fakir miskin. Yang paling enak mazhab Hambali, pahalanya sampai, tidak perlu wasiat, dan dagingnya boleh dimakan. Yang tak pakai mazhab Ustaz Ibnu Utsaimin, sampai pahalanya? Sampai. Gimana caranya? Apa dalilnya? Ketika Nabi motong, Allahumma adaan Muhammad wa ali Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu keluarga Muhammad sudah meninggal dunia. Siapa dia? Khadijah. Khadijah sudah meninggal sebelum hijrah, sedangkan Nabi berkurban pada tahun kedua. Kurban diwajibkan tahun kedua, kurban disyariatkan tahun kedua. Potong lagi, Allahumma azan Muhammad wa ummati Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Sampai untuk umat Muhammad. Seandainya tak sampai untuk orang mati, pasti kata Nabi, ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Untuk tahun berikutnya bolehkah kita kurban untuk adik abang kita yang sudah meninggal dunia? Kalau mau berkurban boleh. Kalau Ustaz sendiri, saya berkurban untuk diri saya tiap tahun, tapi sekali-sekali setahun untuk almarhum boleh, tapi kebanyakan tiap tahun untuk diri saya. Istri Ustaz, anak apa Ustaz? Orang tua, mak saya, istri. Kurban yang paling minim 1 kepala rumah tangga, itu kurban paling minim, kelas ekonomi. Kalau mau yang VIP, diri, anak, istri, menantu, ramai-ramai.
Kalau mau yang lebih tinggi, ini kurbannya Nabi Muhammad SAW. 63 ekor potong sendiri, 37 ekor dipotongkan Ali, 37 tambah 63, 100 ekor sendiri. Jangan ambil yang paling bawah. Kemana-mana diceramahkan cukup satu kepala rumah tangga, yang dua disimpan. Ini tak adil. Umat Islam di Indonesia banyak kaya-kaya gara-gara ceramah ini. Bapak tahun lalu kan sampai berlima bertiga, ini kok sendiri. Saya sudah dengar ceramah kemarin dari ustadz yang hebat di televisi, tapi kata Ustadz Somad, Somad itu tak paham tuh, tak ngerti dia. Apa syarat masuk surga? Saya sholat terus, puasa Senin Kamis, duha, apalagi yang harus dilakukan? Udahlah, tunggu aja. Syarat terakhir apa? Mati. Asal mati masuk. Yang janjikan itu siapa? Nabi. Nabi menjanjikan, siapa yang bersyahadat, puasa, sholat, haji, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, udah masuk surga. Tinggal nunggu aja. Datang panggilan, masuk. Tetangga kami Kristen semua. Bagaimana cara berbaik dengan mereka? Haruskan dengan dakwah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, kalau mereka tidak memerangi kamu, wa lam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu. Ingat, dua kode etiknya. Kalau mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Inilah ayat yang paling sejalan. Kalau mereka tak mengusir kamu, mereka tak membunuh kamu, kamu boleh buat baik dan kamu boleh bersikap adil. Nah, tetangga kita tuh ada dia mengusir? Tidak. Islam bukan agama ekstrim. Tapi kalau dia sudah menghalalkan darah kita, wa qatiluhum, perangi mereka. Tapi ayat ini jangan dipotong. Ayat ini sifatnya membela diri. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Ustaz, bagaimana cara dakwah yang baik? Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Jangan ajak ke jalan mazhab, jangan ajak ke jalan partai, jangan ajak ke jalan golongan. Ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, contoh suri tauladan, perbuatan, action. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalau dia perlu debat billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, santun. Jangan dibaca kuat-kuat Ustaz. Kalau mau ngasih tahu di atas, jangan di bawah. Saya tak punya harta, insya Allah saya punya ilmu dan tenaga. Bisakah saya ikut mengajar di pedalaman? Jika boleh, nanti kita sampaikan ke Ustadz Reza yang mengkoordinir. Saya tak bisa ngurus semua, pecah kepala saya nanti. Keputusan kabel-kabel dalam nanti kita sampaikan, koordinasi, nomornya saya simpan, saya serahkan ke Ustadz Reza Pahlevi. Apakah ada dasar puasa hari raya Idul Adha dari pagi sampai selesai sholat? Ada. Mana dalilnya? Nabi dari sholat subuh tak ada makan apa-apa. Setelah selesai sholat Idul Adha, Nabi pulang, dhaha bikabshaini amla'ai aqranaini, Nabi berkurban aqranaini, bertanduk, amla'aini, putih bersih, fadhabahahuma biyadihi, Nabi memotong dengan tangannya sendiri. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Setelah itu akala min kabidi udhiyatihi, dibelah dadanya, diambil hatinya, dipotong mutlaq, sesuap. Cuci, jangan tak cuci. Jangan daging, kulit daging tak cuci, karena itu darah najis, haram. Cuci bersih, kasih limau, jangan sampai bau. Panggang, setelah itu makan. Akala min kabidi, itulah makanan pertama yang masuk ke mulut Nabi, sunnah. Jadi kalau makan lontong dulu Pak Ustaz,
Alhamdulillah Pak Ustaz, dari pagi tadi apapun tak ada masuk. Agak 3 batang aja lah. Ketika rukuk, bolehkah posisi telapak tangan sedikit ke bawah lutut agar punggung lurus? Posisi tangan bukan dekat lutut. Sahabat sholat begini disuruh Nabi naikkan. Nah, perempuan yang ke dalam, perempuan lebih tertutup lebih baik. Buka kitab Sahih Sifat Salat Nabi Syekh Hasan As-Saqaf dari Yordania. Perempuan lebih tertutup lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perempuan yang mana? Yang tertutup lebih baik. Tangan. Perempuan yang mana? Yang tertutup lebih baik. Laki-laki itu buka. Kalau tangannya di sini, cuma buka gini. Tangan di sini. Diletak di bawah Pak Ustaz supaya lutut agak punggung. Enggak. Kecuali dia sakit. Ketika rukuk bagaimana posisi siku? Lurus boleh atau ditekuk? Posisi siku naik ke atas. Posisi rukuk bagaimana posisi siku? Lurus atau boleh ditekuk? Tak boleh tekuk. Lutut tak boleh ditekuk. Lutut tak boleh ditekuk. Lutut ini tangannya tak begini. Dia dalam tangan bulat mereka. Jangan begitu. Kalau kata sakit bagaimana? Sakit, orang sakit tak masuk situ. Anak bawah. Langsung sakit. Cerita orang sehat nih. Yang sakitnya yang di sini. Allahu Akbar. Andai diletakkan bejana di atas, tak lupa. Jangan terlalu mendongak macam unta. Jangan terlalu menunduk macam kambing jumpa rukuk. Kata andai diletakkan. Duduk. Kalau sakit tak apa-apa. Al-darurat tubihul mahzurat. Kalau darurat sakit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini cerita orang sehat nih. Maka terasalah tegang urat-urat saraf. Duduk. Tapi kalau orang ini, sakit. Dia tak sakit kok usah dalam hobi begitu. Rabbal azim wa bihamdihi, Rabbal azim wa bihamdihi, Rabbal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Itu tegak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. 3 versi. Rabbana lakal hamdu. Yang kedua, Rabbana wa lakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jangan heran kalau di Mekah, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu. Nah, pada wanya 3 versi. Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kalau pakai bel yang berusaha lagi. Setelah itu baru ujungnya sama, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Masih koma tadi, belum titik. Kalau bisa tolong diperagakan Pak Ustaz. Belum disuruh, sudah saya peragakan. Itulah yang dapat kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudahkan Allah Ta'ala segala urusan kita, diberikan istiqamah pada anak-anak muda kita.